Tong dibiayai oleh negara. Di mana di situ kita harus siapkan makan minum. Kalau memang mau tahu tentang DPRD, ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan, boleh disampaikan. Dan dengan mungkin itu kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang menjalankan tugasnya untuk melakukan reses. Jadi pada kesempatan ini beliau tadi buka ruang sebagai anggota DPR. Barangkali ada keluhan atau ada hal yang perlu untuk dikomunikasikan, disampaikan, untuk kemudian akan ditindaklanjuti dalam forum-forum DPR. Nah, ini kesempatan ini diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk barangkali ada usul saran sambil menunggu staf Pak Jackson dan kawan-kawan nanti menyusul ke sini untuk kemudian ada dalam pengisian berita acara. Barangkali kesempatan ini diberikan Bapak Ibu, silakan mau menyampaikan keresahan, keluh kesah, mungkin selama ini ada hal yang dialami di Desa Lauran seperti apa dan sebagainya. Kesempatan saya berikan untuk pertama barangkali 3 orang dulu, 3 orang. Pertama saya mengucapkan selamat siang untuk Bapak kita, Bapak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, saya pribadi sendiri berterima kasih bahwa kunjungan dari Bapak ini sangat penting bagi kami di Desa Lauran. Selama ini kami idam-idamkan seperti begini. Anggota DPR harus turun ke desa begini, ke desa-desa. Itulah harapan kami masyarakat kecil. Nah, sekarang Bapak sendiri sudah datang dan kami sangat bangga. Perkenalkan saya, nama saya Pi Sarwalembul. Kami yang hadir di sini itu soa Arwal ini satu soa ini dari pantai sampai ke darat. Ini soa Arwalembul. Nah, sekarang dalam hal ini saya mau sampaikan apa? Paling tidak hanya beberapa permintaan saja, tidak banyak. Permintaan kami dari SOA, saya mewakili SOA dan saya akan sampaikan. Pertama, barangkali Bapak duduk di sini bisa melihat apa yang terjadi. Yang Bapak hadapi ini adalah bangunan pentaktaan. Kami rukun sini, sementara mengerjakan sebuah pentaktaan. Namun sampai hari ini belum selesai. Sehingga yang kami SOA ini harapkan, kami rukun sini mengharapkan agar barangkali Bapak bisa partisipasi, Bapak bisa melihat hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini khusus SOA Arwalembul, Pak. Yang kedua, barangkali ada jalan setapak yang bukan seluruhnya, ada beberapa yang sudah bolong, sudah rusak. Saya mohon barangkali Bapak bisa melihat hal ini. Iya. Saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR dalam hal ini Bapak Desa. Saya berterima kasih karena Bapak juga reses, jadi Bapak juga hadir di sini. Kehadiran Bapak juga atas bantuan kami tentang Bapak juga kenal saya lebih halal dalam demo-demo ya, Bapak juga pasti tahu saya seperti apa ya, saya langsung sampaikan itu sekali. Kedua, tentang mahasiswa banyak di rukun kami terkait itu. Dalam hal ini bantuan-bantuan terhadap mahasiswa. Di desa kami memang bantuan tidak ada sama sekali untuk rukun kami. Dalam hal ini ada beberapa mahasiswa yang ada di rukun kami. Sekarang ada mahasiswa yang butuh sekali untuk wisuda, tapi biaya tidak sama sekali
saja tidak ada, jadi dengan bantuan dari Bapak barangkali Bapak bisa bantu sedikit untuk anak-anak kami ya yang ada di rumah ini. Ketiga, tentang lampu jalan yang dari Lauran ke Pasar Romelo, barangkali diadakan itu, barangkali itu saja pengadaan untuk lampu jalan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ini 4 November 2019. Nah, kemudian di tahun Maret 2020 itu kan COVID. COVID 2020, 2021, 2022 sebenarnya baru dicabut. Jadi pada saat tahun 2020, 2021 itu sebenarnya kita sudah melakukan reses. Tapi karena waktu COVID kan kita dilarang berkumpul aturan, sehingga DPRD diperintahkan untuk melakukan reses itu door to door, rumah ke rumah. Dan itu kita sudah lakukan, cuma memang di beberapa rumah di Lauran. Karena ketong satu kali turun kan ketong harus mencari 300 orang. Terus karena door to door waktu itu kesepakatannya ada putusan peraturan DPRD itu, uang makan itu ketong alihkan ke beras 5 kilo. Jadi kita semua jalan mulai dari Bertamrian sampai akhirnya sisa berapa, kita sisir rumah yang bagian-bagian atas waktu itu untuk kita bagi vaksinasi. Nah inilah kita baru kali ini datang lagi karena kita juga setelah ketong sudah dibolehkan berkumpul, kita sudah melakukan reses di beberapa desa. Dan hari ini di sini, nah pas kebetulan karena memang tadi kita sampaikan ulang bahwa Pak Ben kontak untuk bagaimana memberikan bantuan. Nah kalau soalnya bicara tanggal ini masuk tanggal tua nih sebenarnya, jujur. Sehingga yang beta pegang adalah sekarang mau reses. Dimana mau reses itu harus menyediakan makanan dan minum. Tapi kalau ketong siap, uang itu kita kembalikan ke perhimpunan. Nah memang beta kemarin bilang Pak Ben minimal 40 orang, sehingga kalau dikalikan bisa sekitar 2 juta. Nah, ini sekarang sementara dong ada layani di balai desa. Nanti ketong lihat ya, kalau kita bisa tambah-tambah sedikit, nanti ketong lihat, ketong sesuaikan dengan kondisi keuangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, reses ini ketong jalan untuk menarik aspirasi atau aspirasi usulan atau keluhan-keluhan dari masyarakat. Nah ternyata di balai desa tadi itu satu kesepakatan yang meminta adalah lordes yang belum punya jalan. Nah ketong punya pokir itu biasa rata-rata tuh 200 juta. Maka beta tadi sempat bilang bahwa beta belum pernah pilih lordes, beta yang tahu jalannya seperti apa. Tetapi karena ketong cuma bisa membiayai dengan angka 200 juta, maka nanti tahun depan ini 2024 ini beta akan alihkan, beta punya pokir senilai 200 juta untuk bikin jalan masuk ke lordes. Tapi beta sampaikan kan 200 juta misalnya kalau cuma dengan 200 juta dapat panjang 10 meter akan belum sampai jam Maret. Luar biasa. Iya, intinya sesuaikan dengan dana yang ada, dia dapat volume berapa, misalnya bisa panjang 10 ya sudah, itu beta sampaikan. Ya. Kemudian terkait dengan permintaan khusus lagi untuk soal Walemo yang tadi disampaikan oleh Pak Pius, sekali lagi terima kasih. Nanti coba beta berupaya Pak Pius. Iya. Karena ini banyak desa juga yang harus ketemu ya, harus beta sampaikan. Karena jujur beta punya suara ada mulai dari Oli Timur sampai dengan Arwidas. Intinya ya kalaupun belum sanggup mohon dipahami, dimengerti Pak Pius ya. Iya. Nah, kemudian terkait bantuan mahasiswa akhir studi. Memang selama ini bahasanya adalah kalau sen dekat api Tidak panas. yang panas ya. Tapi kalau kita sih biasanya lain. Kalau dekat api jangan tak bakar. Itu bahaya. Mungkin nanti bisa dikasih tahu untuk kira-kira berapa orang yang belum, yang memang dalam rukun ini ada berapa adik-adik yang memang belum dalam masa akhir studi yang memang mengalami kesulitan. Semoga kita bisa bantu semuanya. Dan juga mungkin karena dibagi banyak, untuk kebutuhan juga mungkin kita bisa bantu. Intinya ya sekali-sekali ketika kita bilang ketong bantu dong, berharap bahwa nanti kita beres. Karena nanti cuma membantu sekian, dong biasa balik marah lah ya. Coba kita bilang ya, jangan terlalu marah juga, mungkin kita seperti mengingatkan juga. Tolong bantu ketong dalam doa supaya ketong tetap dalam keadaan sehat, ketong dalam keadaan Tuhan, ketong
mampulah menjadi saluran berkat melalui DPRD para masyarakat yang lain. Terus lampu jalan baru. Tadi di sana, tadi di jalan sana itu lebih banyak minta pertama bikin baik jalan dari Batagan ke bawah. Yang kedua bayar jalan yang memang sudah 15 tahun belum dibayar. Aduh. Yang kita mau sampaikan yang pertama, harusnya kita bersyukur puji Tuhan bahwa jalan lama sudah diperbaiki kembali. Ya. Kalau mau minta lagi jalan dari Batalan, kita juga sih belum bisa jawab karena kemungkinan pasti akan fokus juga untuk benahi desa yang lain punya jalan. Kan gitu. Nah, terkait dengan kita tadi lupa bertegas ini terkait dengan jasa jalan atau jalan yang sudah tanaman supaya tapi jalan yang belum dibayar. Nah, semoga barang ini sih nggak ada masalah hukum karena selama ini satu desa belum pernah membayar karena nanti masalah panjang, masalah lebar, kemudian bulan tanaman ada yang bilang atau dong punya ini 10, Pemda cuma hitung 5, terus saling tumpang tinggi. Tapi sudah menjadi perhatian ketong untuk nanti ketong lihat. Kalau memang ternyata yang ada lagi persoalan hukum terkait pembebasan tanah di jalan atas ya, jalan poros itu ya, maka kita akan perjuangkan untuk dia bisa terakomodir di APBD 4. Tapi ingat, yang beta hanya bisa berjanji itu sesuai beta pun kemampuan. Beta sudah sampaikan. Contohnya misalnya kalau poki 200 juta itu ketong pun jatuh, maka beta berani janji. Tapi di atas itu beta tidak bisa berjanji. Karena itu di bawah beta pun kemampuan, tapi beta akan berupaya untuk berusaha. Contohnya tadi beta pun salah satu ilustrasi terkait DPRD. Ini menurut beta jeleknya DPRD di sini. Ini beta pegang apa Bapak Ibu? Tempat tisu ya. Katong DPRD 25 orang. 3 pimpinan, 22 anggota. Tapi kalau 13 orang bilang ini bunga. Tetap bunga. Itu terbanyak. Jadi Bapak Ibu tadi di balai desa dong semua anggota DPRD dari lauran desa yang terlupakan dan sebagainya. Kita nggak sadar, setelah beta lauran punya satu anggota DPRD, Ibu Helen Pina. Cuman kalau di desa-desa dong suka biasa istilahnya main kunci, palang itu dan apa lalu dong saya kasih orang lain dapat suara di situ. Bagaimana satu orang itu mau berjuang untuk desa lauran? Ya. Sementara ketong harus cari 13 orang supaya 13 orang bisa bilang ini tisu. Setuju. Dan beta berterima kasih kepada desa Lauran terus terang karena kemarin beta dapat suara 50-an. Ya. Berarti demokrasi di desa Lauran ini sangat baik. Sudah bisa melihat membuka ruang untuk berdemokrasi secara baik. Dan itu wajib dipertahankan. Tapi ya itulah. Sekarang permasalahannya bagaimana ketong harus juga melihat ketika ketong mau tusuk, bagaimana yang ketong bisa tusuk pada bilang ini tisu. Bukan bilang ini tujuh. Itu semua dari tangan Bapak Ibu. Jadi kita mau sampaikan kalau hal-hal yang sudah nilainya memang besar, kita akan mencari teman-teman untuk ketong bantu berupaya. Semoga itu ketong pun berencana Tuhan berkehendak akan bisa terlaksana. Terima kasih. Pertama-tama disampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Eki Bisa selaku Ketua Kepulauan Tanimbar. Saya punya permintaan satu saja, kalau memang bisa diterima, kalau tidak ya tolong disampaikan ke pimpinan DPR terkait desa Lauran. Saya lihat ini sekarang musim kemarau, besok ini mungkin akan turun hujan juga. Ini turun hujan juga nanti kita tidak bisa pastikan bahwa nanti buat apa lagi. Tapi yang jelas Lauran setiap kali ada banjir, ada hujan, pasti mengalami banjir yang begitu dahsyat juga. Terkait dengan got atau saluran drainase, saya berpikir bahwa kurang maksimal. Maka kalau boleh dibangun tali sepanjang desa ini yang di bagian
atas gunung. Tali. Setelah tali itu dia berfungsi, baru dibuatlah lorong-lorong ini yang menuju ke pantai. Dan yang besar itu nanti akan dibagi ke 3 tempat. Yang satunya dibuang ke jalur ke kuburan sana, ke laut. Yang satunya dari Bapak Libes itu dibuang ke laut, lalu yang satunya ke Bagaimana. Nah, itu saya pikir mungkin bisa mengurangi air banjir ketika hujan deras. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak, perkenalkan, nama saya Jen Watrata. Bapak, saya cuma sampaikan saja tentang keluhan hati. Tapi ini khusus untuk Soeharto Walembu. Bapak, saya cuma sampaikan saja bahwa suatu kala kalau Bapak duduk kembali di DPR, jujur kami ini anak-anak Soeharto Walembu ini banyak yang belum punya pekerjaan. Di sisi lain ada juga yang punya pekerjaan, tetapi dilihat dari kemampuan orang tua. Kalau suatu kala Bapak duduk DPR, Bapak ingatlah kami. Kami yang minta banyak, yaitu mungkin anak-anak yang mungkin yang tamat SMA saja. Kami minta untuk kerja di kantor. Tapi anak laki-laki orang mungkin bisa sapu-sapu jalan. Mungkin mereka punya uang saku juga ada. Kasihan sudah lihat mereka lalu-lalu lalang duduk di rumah tidak punya pekerjaan. Terus ada banyak juga yang sarjana Bapak. Mungkin kami tidak minta, mungkin sudah kami pilih kasih masuk kami punya nama-nama ke Bapak, mungkin Bapak lobi-lobi kami di kantor. Itu saja Bapak. Untuk mungkin suatu kelak Bapak duduk jadi DPR kembali, kami cuma minta itu saja. Terima kasih. Utara selatan sudah baik, sudah bisa menggunakan dan banyak tikungan juga. Maka kita kalau boleh rambu-rambu lalu lintas itu kalau boleh dipasangkan juga. Soalnya jangan sampai kalau orang lewat tidak apa-apa, tapi kalau ada orang baru juga ada kegiatan di desa lalu masuk ke dalam desa melalui jalan baru ini, orang juga kan kadang dia mau tikung-tikung itu tajam-tajam sedikit lagi, jadi mungkin ada rambu dan mereka bisa tahu bahwa nanti ada kendaraan itu dari depan, jadi bisa berpelan-pelan sedikit dan sampai terjadi kecelakaan. Itu saja. Terima kasih. Balai desa juga sudah ditanyakan terkait ketika musim timur, kemudian rumah-rumah di wilayah pesisir pantai yang nanti terkena abrasi, kemudian debit air yang melonjak naik ketika hujan. Nah sebenarnya ini kita harus sepakat, sudah pasti tidak mungkin bisa terakomodir dari Pokir karena dia punya nilainya sudah pasti besar. Sehingga pada saat musrembang desa ini harus terakomodir. Desa harus sepakat untuk menyampaikan program prioritas yang dibutuhkan oleh desa melalui musrembang desa. Nah, caranya adalah jangan sungkan-sungkan untuk mengundang DPRD, terutama anggota DPRD terpilih yang dari desa, untuk ikut bersama di musrembang desa, kemudian ikut di musrembang kecamatan, supaya ketika sampai dalam bentuk APBD, katanya bukan sing ada, padahal sudah menjadi persetujuan bersama dalam tahapan yang start dari musrembang desa, sehingga itu akan menjadi perhatian. Karena memang jujur selama ini yang mulai beta dilantik 2019 susun APBD 2020, 2021, 2022, bahkan 2023. Cuman ketong satu kali diundang di musrembang kecamatan Tansel, bikin di Genangan Lorulung. Nah itu pun ketong setelah menyepakati beberapa kegiatan wajib, ternyata pas di APBD saya nggak ada. Jujur, beta salah satu kan untuk persetujuan kan ketika ketong tawarkan ke Bapak Ibu Dewan semua setuju, berarti anggota pimpinan DPRD tinggal tanda tangan untuk APBD itu dijalankan. Beta simpanan tanda tangan APBD. Karena APBD yang dibentuk selalu tidak sesuai dengan kesepakatan. Sepakatnya A jadinya B. Salah satunya itu, setiap keluhan kepala desa, ketua RT RW, Bapak Lurah bahwa musrembang penghasil kasih keluar anggaran jutaan rupiah, tapi untuk menjawab kebutuhan masyarakat tidak terjawab. Jadi beta simpanan tanda tangan. Nah semoga
itu kan pemerintahan lalu ya. Pemerintahan ini sudah berganti yang baru. Semoga Pak pejabat bupati juga punya semangat yang sama dan bersama dengan ketong untuk membangun daerah, sehingga tahapan-tahapan ditetapkan dalam aturan atau amanat dilaksanakan secara baik. Dan itu untuk nilainya yang mungkin sudah mendekati tidak miliar ini, nanti ketong monitoring sama-sama, ketong ikuti mulai dari tingkat Musnembang. Rambu-rambu jalan juga nanti kan usul kepada beta untuk disampaikan ke dinas perhubungan. Kemudian terkait anak muda yang pengangguran, 2016 itu menjadi ajang pilkada yang memang panas, karena semua kabupaten Kepulauan Tanimbar itu mau Impex mau beroperasi, sehingga salah satu yang menjadi poin dalam memilih sebuah kepala daerah itu adalah bagaimana mengerti tentang migas, bagaimana bisa menyiapkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyebut migas. Nah, tapi per hari kita harus sampaikan 0 kalau menurut kita dalam fungsi pengawasan. Beasiswa yang diberikan cuma hanya sekolah jenius, ataupun setahu kita masih utang. Terus banyak anak-anak yang disekolahkan di Akamigas yang dapat beasiswa itu juga masih utang. Bahkan ada beberapa anak-anak yang mengeluh karena dong selesai tapi dong saya bisa kerja karena dong punya ijazah ditahan karena belum bayar. Nah, sementara hanya sektor itu yang diperhatikan. Sementara ketika Impex jadi, itu banyak tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan. Misalnya security, supir, tukang las, tukang kayu, tukang bangunan. Dan dong ini kan skala internasional. Ketika mau bekerja sudah pastikan harus memiliki sertifikat. Per hari ini, Ketong sudah punya gedung BLK sebenarnya. Ada di desa dalam, tetapi juga tidak difungsikan. Gedung BLK itu dibuat zaman Pak Bito Tema. Sehingga pada zaman pemerintahan baru, mohon maaf dari Pak Petrus Padulon yang memang katanya juga jago migas, harusnya kan tinggal mendatangkan orang-orang bagaimana melakukan pelatihan di situ sehingga dong bisa ada punya sertifikat tapi jadi. Jadi beta sudah pernah reses di desa Lermatang. Melalui kepala desanya, beta minta untuk kepala desanya itu mendata seluruh anak muda ataupun memang orang-orang yang memang dalam usia produktif dengan dong punya keahlian. Apa sih yang dong punya? Oh, ternyata ini memang tukang kayu, ini tukang batu. Supaya mending ketong punya pokir ini sedikit ketong bisa gunakan untuk melakukan sertifikasi atau pelatihan yang nanti ujungnya mendapat sertifikat. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang resmi. Kita juga butuh dari Bapak Kades data terkait punya saudara yang dalam usia produktif dengan dokumen, sehingga ya mungkin kalau ada ketemu pokir ketemu tahun ini bisa kasih sertifikat barang 3 orang 4 orang kan lumayan, setiap tahun tambah ketika Impex datang langsung bisa. Jadi COVID itu sebenarnya anugerah bagi Tanimbar. Kalau yang terjadi COVID, Impex pasti beroperasi saat itu dan ketemu semua menjadi karena itu punya perda juga belum siap. Perda tentang masyarakat hak wilayah, perda tentang kerja, bahkan tenaga kerja sendiri itu belum siap. Jadi mungkin nanti kalau di dalam ketua rukun di sini ada pengurus RTW, mungkin kita sampaikan juga disampaikan ke kepala desa. Jadi kalau ada waktu kita sampaikan untuk mulai mendata kepentingannya saudara yang dalam usia produktif dan sehingga ketong masih dipercayakan lagi oleh masyarakat, misalnya di 2024 terpilih lagi, maka ketong sudah harus siapkan untuk bikin pelatihan sehingga Impex datang ketong sudah siap fight, bukan jadi penonton saja. Mungkin juga bisa. Oh, kalau Pak terkait saja kalau bisa tuh ke depannya saya jelaskan. coba beta permisi. Itu biasa dia mau material Karena saya kan punya kayu kan di situ. Saya juga barangkali mau sampaikan juga bahwa kalau untuk pelatihan itu semacam begitu sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah ada yang sudah berangkat.
termasuk anak saya sendiri sudah berangkat ke kalau salah Jogja, Solo, ke pelatihan di sana dan sudah memiliki sertifikat. Ya. Namun sertifikat itu sampai hari ini tidak difungsikan. Katanya dari mana sertifikatnya? Apa dari mana itu? Dari administrasi mana itu akan panggil. Sampai hari ini tidak dipanggil. Sementara mereka sudah memiliki sertifikat, sudah memenuhi syarat itu. Nah itu yang tadi disinggung, maka saya sampaikan bahwa sudah pernah. Cuma sekarang sudah tidak ada lagi. Terima kasih, itu saja. Baik, itu beta langsung Ya, saja. silakan. Yang beta tahu itu pernah dari balai, dari Ambon. Tetapi balai yang menyediakan sertifikasi itu untuk kontraktor atau pengusaha yang masuk bidang yang bidang kerjanya di kontraktor K3S kalau tidak salah. Nah, selama beta bersama dengan pemerintah daerah mulai 2019 susun APBD 2020 sampai sekarang kita mulai ada anggaran yang kita alokasikan untuk pelatihan-pelatihan BLK yang kita belum pernah dapat di dalam APBD. Nah, jadi saya tahu kalau Pak kecil ikut ini dananya dari mana atau Pernah dipanggil untuk itu. bisa saja ada dari provinsi juga bisa, dari pusat juga bisa. Tapi kalau ketika Tom berbicara kewenangan Tom ini nggak ada dalam APBD KKT. Kalau dari tempat lain ya kalau ada baru silakan. Cuman alokasi APBD untuk menyiapkan tenaga kerja ini sekarang kita cuma lihat ada tiga bantuan siswa akhir studi ada, kemudian itu sekolah jenius dengan Akamigas. Tapi yang kita tahu Akamigas ini ada yang berutang, terus sekolah jenius juga ada yang berutang. Nah, tapi ingat Om, setahu kita sertifikasi itu juga ada masa waktu. Jangan sampai dilaksanakan sekitar 3 tahun yang lalu terus dia punya waktu berlaku cuma 2 tahun pas Impex masuk yang berlaku. Jadi memang salah satu permasalahan Impex adalah COVID dengan share tarik diri. Nah, tapi semua sudah tahu bahwa sekarang Pertamina sudah ambil alih saham itu, cuman kayaknya belum bayar sampai lunas. Dengan dong sementara merubah dong punya POD. POD itu kayak dong pekerjaan karena ada salah satu aturan internasional yang harus dilakukan yaitu dong asap itu karbon dioksida itu mesti diolah. Terus gimana kan begitu? Saya boleh buang di udara lagi kayak gitu. Jadi kalau asap itu orang sih boleh dibiarkan menguap gitu saja. Karena itu akan melakukan polusi udara. Jadi ada satu teknologi yang harus lakukan, maka POD itu diubah lagi. Nah ketika diubah lagi maka butuh waktu. Nah, jadi kemungkinan 2024 atau 2025 atau waktu untuk menyiapkan pengadaan muda supaya impact dong atau semua start ulang lo punya sertifikat itu masih fresh, masih baru mungkin itu ya. Sambung sedikit. Pak tadi singgung SKK Migas. Ada beberapa anak-anak asli sini berangkat ke Migas, Cepu. Ada pilihan. Mereka ke sana. Setahu saya itu sampai hari ini Pemda belum fasilitasi sepenuhnya. Belum. Kalau untuk semester barangkali itu agak sedikit molor tapi secepatnya diselesaikan. Cuma yang dialami sekarang untuk anak-anak yang ikut ke Cepu ini untuk SKK Migas itu pertama PKL pertama sampai hari ini tidak pernah ada bantuan dari Nah, ini jadi pertanyaan. Tersendat di mana kalau mereka ikut PKL itu tidak pernah ada. Dia hanya minta 2 pasti. Yang pertama dia minta sarjana yang masih segar, fresh graduate bahasanya. Yang kedua dia minta yang berpengalaman. Maka waktu itu beta minta ketemu punya anak-anak yang dari Akamigas yang sudah lulus dong sing ada kerja kas masuk dong nama di dalam Taliban Energi saja. Supaya ketika dong nanti guys mau start mau melamar, itu tinggal bikin surat baru sudah pengalaman kerja. Meskipun dong sing digaji misalnya karena perusahaan ini sing ada uang. Tapi ketika dong mau melamar, dong sudah tertera, sudah punya catatan sejarah bahwa anggap aja sudah punya pengalaman. Tetap harus bantu untuk memudahkan dong untuk bisa bagaimana dapat pekerjaan.